memeh diaku ku Kangjeng Nabi atuh ku Habib Bahar we heula diaku cik ulama Habib Bahar mah pulah balik biasanya cicing di Ciloma kurang kawinkeun jeung urang Lampung. Wabil khusus guru kita Abuya Kiai Haji Uci yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita Ustadz Abu. HP-nya jangan pakai klit ya. HP-nya pakai klit. Jangan pakai klit. Jangan guna apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluargana oge para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para habaib, bil khusus Habib Bahar. Alhamdulillah dina wengi ieu urang kumpul di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman, ngagungkeun ngamulyakeun kana dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan pisan urang di akhirat engke di aku. Memeh diaku ku Kangjeng Nabi atuh ku Habib Bahar we heula diaku. Cik ulama Habib Bahar mah pulah balik. Biasanya cicing di Ciloma kurang kawinkeun jeung urang Lampung. Amin. Lumayan. Loba di dieu bi urang Lampung. Aya nu umur 40 aya. Anu 30 aya. Pokoknya dijamin putih lah Lampung, ngan adat gede. Lampung hayang nu bager berbes, hidung tapi bager. Tergantung Habib Bahar, dek milih nu mana nyana. Kalayan inayah di Gusti Allah, alhamdulillah wengi ieu urang dikucuran mutiara-mutiara indah sehingga nyulusup ke jero hati urang, terbayang keagungan Kangjeng Nabi urang, terbayang kemuliaan Kangjeng Nabi urang dengan bahasa-bahasa nu indah ti Habib luar biasa. Andaikan laut jadi mangsi, andaikan tangkal kayu jadi pena, diceritakan tentang keagungan Allah atuh moal bisa, sebab Allah Maha Qadim, urang Maha Adil.
dituliskan keagungan Kangjeng Nabi urang yang mual bisa lantaran Kangjeng Nabi urang mah memeh dunia ayah. Kangjeng Nabi Adam diciptakan ku Gusti Allah dengan diaduk-aduk, dikemas, dibentuk tina taneuh-taneuh, diwujudkan Kangjeng Nabi Adam, dibaringkeun, diasupan roh. Setelah udang Kangjeng Nabi Adam ditinggalikan di surga di luhur lawang ayam merek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Helaan Kangjeng Nabi urang, cek Kangjeng Nabi urang memeh Kangjeng Nabi Adam diaduk-aduk, memeh Kangjeng Nabi Adam diciptakan, memeh Kangjeng Nabi Adam bapak urang sarere diayakeun ulah geus jadi nabi. Tertera di luhur lawang surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mata kurang kumpul di dia ika sorot ku sinar Kangjeng Nabi urang. Dengan kasorat ku sinar Kangjeng Nabi urang pasti urang ka surga. Pokoknya pasti urang ka surga. Ngan memeh ka surga kan nyebrang. Iya lu jadi masalah. Jadi masalah iya bangsa Haji Masuri nyebrang bangsa 2 tilu lengkah ngaguli. Iya Rusdi 5 lengkah lah. Nah kalau kula dicari Haji Pendi masalah lengkah. Jadi waktu kudu nyebrang. Nah iya nu dipikiran ge kurang kasidaran ku Kangjeng Nabi mah jelas. Wani diuk ayeuna di dieu, wani nangtung urang di dieu lantaran ku cinta ka Kangjeng aya sinar. Jalamun eueuh sinar Kangjeng Nabi mah sanajan tatangga di dieu wae urang ngayakeun muludan di dieu endahan mabur kan nya. Cuek bae lantaran eueuh sinar ieu lah mahal. Dumantak sinar ieu lah nu bakal nungtun urang ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun kula nyaritakeun maulidan lantaran waktu udah ke jam 1 malah kadang lamun carita wali nu kamari ku kula dicaritakeun aya kiai jeung santrina menuju satu daerah lempang pas kerbejena lempang ngaharepan wahangan ngaharepan empang gede situ walungan situ puncak orang Bandung siapa yang mana karanca doang heran ini Masya Allah isinkan ibu dah mandek lah didinya mandek didinya lantaran nek berangkat itu butuh parahu nek berangkat itu butuh kapal leuwih teu bisa di dia lah minta pertolongan ka guruna. Begitu minta pertolongan ka guruna jol guruna ngaranna Abdul Abbas Amursi. Hei maneh dek nyebrang ulah hese-hese geus teu kudu babacaan angel babacaan geus hadiah mama ieu sok sebut mama berangkat langsung nyana perem ila ruhi syekhi al-mukarram al-mujiz Abil Abbas al-Mursi al-Fatihah beres maca Fatihah langsung eta situ jadi batu atuh cek jana ayo berangkat ka santrina berangkat kabeh Masya Allah cai nu sakitu gedena nyana bisa lempang di luhur cai pas di tengah-tengah salah satu muridna ji pancen ieu urang teu bacaan deui bisa lempang di luhur cai kos kieu isi urang sihir apa salah tante ieu urang aya kamang-mangan ragag nya murid ragag ka jero tikakap
makan lah. Untung we guruna ngaranna Imam Qurtubi cekel ku guruna Aisyah tol ku mamang ye ulah ora sia cabut deui penjara langsung berangkat teu menang mamang mentet ieu murid kula bangsa Haji Masuri mararang mamangnya na komo ye mau ulah mamang akhirnya jebrang kurang bercerita para aulia Allah luar biasa. Salah satu manusia ketika diceritakan Kangjeng Nabi teh nu maha ganteng, Kangjeng Nabi nu maha cakep, Kangjeng Nabi maha mulia dengan sebutan-sebutan anu hese urang nyaritakeun anak boro-boro ka Kangjeng Nabi ka kabogoh urang nyeun surat geus-geus Masya Allah. Eta Haji Masuri baheula nyieun surat berlayang surat ini ke pangkuan berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki juri tak berlayang mantan Masya Allah Anggesna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darratin alfa marrah amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Abuya Kiai Haji Uci. Yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita Al-Ustadz Afung. Yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita Al-Habib Hasan Al-Kaf beserta seluruh para habaib dan alim ulama yang lain, wabil khusus seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, para santri-santri sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah jadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah, tempat turunnya barakah. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil. Sebab duduknya kita di ini majelis mendapatkan keberkahan dan keutamaan daripada majelis Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang mulia ini kalian duduk di ini majelis, lidah kalian basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian duduk di ini majelis untuk memuliakan, mengagungkan, memuji baginda agung Nabi besar Muhammad. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah adalah rahmat. Engkau punya salawat kepada Nabi, dibawa oleh malaikat di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, fulanah binti fulan bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa engkau punya salawat menghadap Allah. Malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, mereka bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Akan aku jadikan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca, satu huruf dari satu salawat yang mereka baca. Contoh, engkau bersalawat,
Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah. Setiap wajah memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah, yang dimana malaikat ini akan bersujud kepadaku sampai datangnya hari kiamat. Dia memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut, dan malaikat ini tidak akan mengangkat kepalanya sebelum aku mengampuni dosa-dosa orang-orang yang bersalawat tersebut. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di ini majelis, tidak kita pulang dari ini majelis kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad mereka bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat diceritakan, pernah satu waktu di zaman Nabi ada seekor kijang yang diburu oleh seorang pemburu. Ketika itu pemburu dapat ini kijang, dia bawa ini kijang, mau bawa pulang ke rumah. Tiba-tiba dia lewat di hadapan Nabi Muhammad. Dengan izin Allah, kijang tersebut berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi aku sedang mencari makan, anak-anakku di sarang sedang menungguku, aku ingin menyusui anak-anakku ya Rasulullah. Tiba-tiba pemburu ini dia menangkapku, ya Rasulullah, tolong bilang kepada dia agar dia melepaskan aku sesaat. Aku ingin pulang ke kandang untuk memberi minum anak-anakku. Setelah itu aku akan kembali lagi kepadanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai kijang, bagaimana kalau engkau tidak kembali? Kijang tersebut menjawab, kalau aku tidak kembali, kalau aku ingkar kepada janjiku ya Rasulullah, maka aku ridha, aku rela dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang ketika disebutkan namamu mereka tidak mau bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Maka ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, bersalawatlah kita kepada beliau. Saudara-saudara, kalian duduk di ini majelis, bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Nabi tidak butuh salawat kita, Nabi tidak butuh pujian dari kita, Nabi tidak butuh penghormatan dari kita, tetapi kita yang butuh bersalawat kepada Nabi, kita yang butuh memuji Nabi, kita yang butuh memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalian tidak bersalawat, tidak memuji, tidak memuliakan, tidak mengagungkan, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad, karena kemuliaan Nabi tidak ada batas. Walaupun lautan jadi tinta, pohon-pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, seorang penyair berkata, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini memuji Nabi, kita yang menjadi terpuji saudara-saudara. Kita duduk di sini memuliakan Nabi, kita yang menjadi mulia. Kita duduk di sini mengagungkan Nabi, kita yang menjadi agung. Kita duduk di ini majelis untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad, hari kelahiran makhluk yang paling mulia, hari kelahiran makhluk yang paling sempurna, hari kelahiran makhluk yang paling agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfa Muhtaj, kitab Hawashi Syarwani adalah kitab milik Al-Imam Asy-Syarwani. Itu adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah syarah daripada kitab Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi. Di dalam kitab Hawashi Syarwani dijelaskan, dikatakan, wa anna afdalal layal Lailatul Maulidis Syarif, thumma Lailatul Qadar, thumma Lailatul Jum'ah, thumma Lailatul Isra.
Saudara-saudara, dikatakan bahwasanya malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling mulia dari malam-malam yang ada, malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Setelah malam Jumat, baru malam Isra Mi'raj. Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia, menjadi malam yang paling agung, menjadi malam yang paling sempurna daripada malam-malam yang lain? Abuya Al-Imam Al-Habib Alwi, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin, maka safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, mengapa kau begitu mulia? Mengapa kau begitu wangi? Mengapa kau begitu agung? Mengapa kau begitu luhur? Wahai malam Senin, engkau menjadi mulia, engkau menjadi agung, engkau menjadi wangi, engkau menjadi luhur, karena pada mula lahir makhluk yang mulia, makhluk yang agung, makhluk yang wangi, makhluk yang suci, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Al-Imam Qastallani dalam kitab beliau menjelaskan bahwasanya malam Maulid, malam kelahiran Nabi, kenapa lebih mulia dari malam Lailatul Qadar? Beliau berkata, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat, sedangkan malam kelahiran Nabi adalah malam turunnya Nabi Muhammad, malam lahirnya Nabi Muhammad, malam adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu malam turunnya Nabi, malam lahirnya Nabi lebih mulia daripada malam turunnya malaikat. Kemudian malam Lailatul Qadar itu rahmat Allah hanya bagi umat Muhammad saja. Rahmat Allah hanya untuk umat Nabi saja. Sedangkan malam kelahiran Nabi, adanya Nabi, itu rahmat Allah bukan hanya untuk umat Nabi saja, tetapi itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka sudah tentu malam kelahiran Nabi lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau bukan karena malam lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Makanya bagi kami para habaib, hari lahirnya Nabi, Maulid, itu lebih mulia daripada Idul Fitri, lebih mulia daripada Idul Adha, lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar dan malam-malam yang ada. Kenapa? Karena malam kelahiran Nabi lah yang menjadi syarat adanya hari-hari bersejarah dalam Islam. Kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada syariat, tidak akan ada ulama, tidak akan ada hari-hari yang besar dalam Islam, tidak akan ada 9-10 Muharram, Tasu'ah, Asyura, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada seluruh hari-hari yang mulia kalau bukan diawali daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu makanya wajib bagi kita untuk bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam qasidah Muhammadiyah, Al-Imam Busiri beliau berkata, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammad menyebut namanya, Muhammad mengingatnya, Muhammad mengenangnya, rauhun li anfusina, ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi jiwa-jiwa kita. Jangankan menyebut nama Nabi Muhammad, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani di dalam diwannya, di dalam qasidahnya, beliau berkata bahwasanya menyebut nama Al-Imam Sultan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bisa menjernihkan hati, apalagi menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikrul idrusil kutub ajla anil qalbus sada lisadiqin. Menyebut nama Habib Abdullah Al-Idrus bisa menjernihkan hati-hati yang kotor, lisadiqin, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang percaya. Menyebut nama cucunya bisa menjernihkan hati, apalagi menyebut nama datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad
bersyukur dengan lahirnya beliau, bersyukur dengan adanya beliau. Wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, lahirnya Nabi Muhammad, seluruh alam jagat raya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu, semuanya bergembira. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semua makhluk bergembira, bahkan seekor anjing bergembira dengan lahirnya Nabi. Seluruh binatang-binatang bergembira dengan lahirnya Nabi. Anjing bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku beriman kepada Nabi, mengaku mengikuti sunnah dan ajaran Nabi, tapi dia tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, dia tidak senang